Nama saya Muhammad Aryo Fahrezi dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Taufik Yahya. Saya akan memberikan pendapat saya tentang persatuan dan kesatuan di tengah pandemi virus corona ini. Nama saya Lutfi Rizky Pratama dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Yeskiel Manuel dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Nur Aiza dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Saldo Cari dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Muhammad Hamdi, kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Primartini dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nando Firdaus dari kelas 11 IPA 1. Halo, nama saya Ferdinand Falagenito dari kelas 11 IPA 1 absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Rashid dari 11 IPA 1. Menurut pendapat saya, salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam pandemi ini adalah kita ikut andil dalam membantu mereka yang membutuhkan. Banyak dari kita yang karena pandemi ini pendapatannya menjadi berkurang atau bahkan tidak sama sekali. Untuk itu, bagi kita yang memiliki pendapatan berlebih, kita wajib untuk membantu mereka demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Saya agar persatuan dan kesatuan kita tidak rusak di tengah pandemi virus corona ini, kita itu jangan menyebar hoax tentang kasus virus corona di Indonesia, karena itu bisa menyebabkan persatuan dan kesatuan Indonesia itu rusak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hal yang harus kita lakukan di tengah wabah pandemi ini ialah solidaritas, karena merupakan kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang mempunyai kekuatan sosial budaya beragam dengan berbagai nilai moral yang mengikat dan menjadi alasan menggerakkan perubahan. Buat sekarang ini sih diperlukan bentuk solidaritas dan kepedulian sosial bagi kita semua. Karena dalam situasi seperti sekarang ini memang dibutuhkan kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa. Bukan sebaliknya saling menghujat atau mencaci maki, menyebarkan hoax, tapi kita harus saling membantu satu sama lain dalam sumber daya apapun yang kita miliki, apalagi untuk orang-orang yang kekurangan. Apalagi jika kita mempunyai kelebihan, biarpun itu hanya sedikit, kita bisa menyumbangkannya kepada orang-orang lain agar mereka juga terbantu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut saya, banyak contoh dan perilaku yang dapat diterapkan atau dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu banyak masyarakat yang turun tangan untuk melakukan gerakan kemanusiaan tanpa pamrih untuk menanggulangi wabah corona di tanah air. Mereka rela merogoh kocek dan menyumbangkan sebagian harta bendanya untuk menangani dampak virus ini. Aksi mereka pun beragam, seperti membagikan masker, penyemprotan disinfektan, menyediakan perlengkapan pencuci tangan ataupun hand sanitizer, dan mereka pun melakukan donasi untuk menyediakan alat pelindung diri untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan untuk melawan COVID-19. Menurut saya, dengan adanya pandemi virus corona ini, bangsa kita bisa belajar banyak. Kita bisa belajar tentang sesungguhnya dari solidaritas dan persatuan. Kita bisa belajar untuk saling mendukung, saling membantu, saling memperhatikan teman-teman atau saudara kita yang memerlukan bantuan pada saat ini. Betapa tanpa adanya rasa solidaritas dan saling memperhatikan satu sama lainnya, mungkin adanya bisa jauh lebih luas dan sekarang. Kita bisa membantu mulai dari hal-hal yang sederhana seperti melakukan physical distancing sesuai dengan anjuran pemerintah, bisa juga dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Juga kita bisa membantu dengan tidak menyebarluaskan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Lalu kita juga harus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Berdoa untuk presiden dan seluruh para pemerintah baik pusat maupun daerah. Kita juga mendoakan para dokter, tenaga medis dan sebagainya. Juga kita berdoa supaya kiranya dengan
pandemi ini atau peristiwa ini kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, bangsa Indonesia dan bangsa yang ada di dunia tengah terguncang. Ibu Pertiwi sedang dilanda musibah yang membuat negeri ini menjadi resah dan kedisiplin. Para petugas medis membantu mengobati para pasien COVID-19 dan para petugas kepolisian telah membantu mengatur jalannya acuan pemerintah, yaitu social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Sebagai masyarakat Indonesia, yang harus dilakukan adalah melaksanakan acuan dari pemerintah dan menjaga kebersihan sebagai langkah dalam mengambil adil dalam menuntaskan penyebaran rantai virus COVID-19 di Indonesia. Menurut saya masyarakat sudah mulai saling membantu. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi saat ini yang banyaknya masyarakat sudah mulai saling tolong menolong. Nah, hal ini dari berupa bahan makanan, alat kebersihan dan lainnya. Ini yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik dari berbagai macam golongan. Nah, dalam pembagiannya pun mereka tidak lupa untuk menjaga kebersihannya dengan memakai masker dan menggunakan sarung tangan saat pembagian. Menurut saya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah semakin erat karena banyaknya masyarakat yang turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat lain yang sedang kesusahan. Akan tetapi, persatuan dan kesatuan kita juga sudah diuji dengan banyaknya berita bohong yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat. Tindakan tidak terpuji ini sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Saya berharap agar kita bisa bersatu. Pendapat saya bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuannya di tengah pandemi COVID-19 ini, dikarenakan masyarakatnya yang mempunyai sifat gotong royong dan mampu bertahan di kondisi darurat. Keyakinan inilah yang mewujudkan inspirasi dan partisipasi masyarakatnya untuk membantu pemerintah dalam melawan pandemi ini. Menurut saya itu Indonesia mampu menjaga kesatuan dan persatuannya di tengah pandemi COVID-19 karena masyarakat Indonesia memiliki semangat gotong royong yang kuat dan mampu bertahan dalam keadaan darurat. Hal inilah yang membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tak perlu menunggu pemimpin seperti Umar bin Khattab. Jika kalian diberi kelebihan harta, pastikan orang-orang di sekitar Anda tidak kelaparan. Selain untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memastikan orang-orang di sekitar Anda tidak kelaparan merupakan amal ibadah yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruntuk para tenaga medis, kami tak mampu berucap apapun kecuali firman Allah, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surat Al-Maidah ayat 32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.